Realitas sering kita anggap sebagai sesuatu yang terjadi pada kita. Namun dalam kerangka mental creation, realitas dipahami sebagai sesuatu yang juga dibentuk dari kita, melalui pola pikir dominan, citra batin, dan keyakinan yang terus diulang di dalam kesadaran. Pikiran bukan sekadar reaksi terhadap dunia, melainkan pusat operasi yang aktif memproyeksikan arah pengalaman. Prinsip utamanya sederhana namun radikal. Pikiran adalah cetak biru. Setiap keputusan, tindakan, dan kebiasaan berawal dari gambaran mental yang berulang, seperti akar tak terlihat yang menentukan bentuk pohon. Pola pikir laten menentukan bentuk pengalaman lahir. Bukan keinginan sesaat yang berpengaruh, melainkan pola internal yang stabil dan dominan. Visualisasi dalam kerangka ini bukan lamunan pasif, tetapi teknik fokus. Pikiran dianalogikan sebagai lentera proyektor. Gambaran mental adalah slide, perhatian dan keyakinan adalah cahayanya. Jika cahaya goyah oleh ragu, gambar di layar kehidupan menjadi kabur. Karena itu kuncinya bukan intensitas emosional berlebihan, melainkan ketenangan dan konsistensi. Tegang justru mengganggu kejernihan proyeksi mental. Peran kunci berikutnya adalah keyakinan. Keyakinan di sini bukan optimisme kosong, tetapi sikap batin yang tidak terbelah. Banyak orang berharap perubahan, tetapi diam-diam mengantisipasi kegagalan. Kontradiksi internal ini membuat sistem perilaku tidak sinkron. Secara psikologis, otak akan mengikuti ekspektasi terdalam, bukan pernyataan lisan. Karena itu prinsipnya, kepercayaan mendahului bukti, bukan sebaliknya. Sikap seolah sudah dimulai membentuk keputusan mikro yang konsisten dengan arah tujuan. Model ini juga memandang individu tidak bekerja sendirian, tetapi sebagai bagian dari kecerdasan kreatif yang lebih luas, bisa dipahami secara filosofis sebagai keteraturan alam, atau secara psikologis sebagai sistem adaptif pikiran tubuh. Sistem ini merespons kejernihan, keteraturan, dan emosi yang selaras. Pikiran yang kacau menghasilkan tindakan yang kacau. Pikiran yang teratur menghasilkan strategi yang teratur. Bahasa dan kata-kata memiliki peran penguat. Ucapan yang diulang dengan perasaan selaras memperkuat jalur saraf dan sikap mental. Namun, afirmasi tanpa emosi yang sesuai justru tidak efektif. Sistem saraf merespons keadaan batin, bukan bunyi kata. Karena itu kata harus dihuni, bukan sekadar diucapkan. Doa atau refleksi terarah dalam pendekatan ini dipahami sebagai proses penataan pikiran, mulai dari hening. Pernyataan yang jelas. Membersihkan emosi pengganggu seperti takut dan dendam. Lalu ditutup dengan rasa syukur. Secara psikologis, ini membentuk kondisi regulasi emosi dan fokus kognitif yang optimal untuk pengambilan keputusan. Tahap akhir adalah ketekunan mental. Dunia luar sering lambat berubah, tetapi ini bukan tanda gagal, melainkan jeda antara pola baru dan hasil nyata. Ketekunan berarti kembali pada gambaran inti berulang kali tanpa tercerai oleh distraksi. Pikiran yang terpencar menghasilkan hasil yang terpencar. Dalam kerangka ini, kendali bukan berarti menguasai dunia, melainkan menguasai diri, mengelola perhatian, emosi, dan keyakinan. Saat ini terjadi, seseorang tidak lagi hanya bereaksi terhadap realitas, tetapi berpartisipasi aktif membentuk arahnya. Perubahan luar menjadi gema dari penataan dalam. Ringkasnya, realitas personal sangat dipengaruhi oleh pola pikir dominan, visualisasi stabil, keyakinan tak terbelah, bahasa yang selaras, dan ketekunan batin. Bukan magis, tetapi mekanika psikologis yang konsisten.